Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Tamam, NIM 2004 204105010018. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kebijakan moneter secara umum. Pengertiannya yaitu ialah kebijakan yang dipegang oleh bank sentral untuk mengontrol finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang dengan tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi real yang optimum, dan stabilitas ekonomi. Yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter menurut konvensional. Pengertiannya sendiri itu hampir sama dengan apa yang tadi saya sampaikan, yaitu kebijakan moneter ialah instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Dan tujuannya sendiri ialah untuk memelihara kestabilan nilai uang baik dari faktor eksternal maupun internal. Yang kedua yaitu instrumen kebijakan moneter menurut konvensional, yaitu ada 4. Yang pertama, kebijakan pasar terbuka. Yang kedua, penentuan cadangan wajib minimum. Yang ketiga, penentuan diskon rate. Yang keempat, moral suasion. Yang pertama yaitu kebijakan pasar terbuka, yaitu kebijakan membeli atau menjual surat berharga dan obligasi di pasar terbuka. Yang kedua, penentuan cadangan wajib minimum, yang pada umumnya bank sentral ialah menentukan angka rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank yang biasa disebut minimum legal ratio. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut, maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Yang ketiga yaitu penentuan diskon rate, yaitu bank sentral merupakan sumber dana bagi bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir, yaitu the last resort. Moral suasion yang terakhir, yaitu kebijakan bank sentral yang bersifat persuasif berupa imbauan atau bujukan moral kepada bank. Sedangkan yang kebijakan moneter menurut syariah Islam, yaitu secara pengertiannya sendiri, kebijakan moneter ialah menurut syariat Islam tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan memengaruhi penciptaan uang. Dengan memengaruhi penciptaan uang, maka pemerintah dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar, dan pada gilirannya pemerintah dapat memengaruhi permintaan agregat dan terakhir tingkat harga, sehingga tercipta kondisi ekonomi yang diinginkan, yaitu ekonomi yang diinginkan yaitu stabil. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini ada 7. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik yang mutlak. Maksudnya yaitu semua apapun, barang-barang atau apapun yang kita miliki itu hanyalah sebuah titipan, sehingga kita tidak semena-mena untuk menggunakan barang tersebut. Yang kedua yaitu manusia adalah pemimpin di bumi tetapi bukan pemilik sebenarnya. Poin kedua ini masih ada sangkut pautnya dengan poin pertama, yaitu pemilik mutlak itu masih yakni ialah Allah Subhanahu wa taala, dan manusia ini bukan pemilik yang sebenarnya. Dan kita itu sebagai pemimpin di bumi itu harus memberi contoh kepada makhluk-makhluk lain yang berada di bumi. Yang ketiga yaitu segala sesuatu yang dimiliki dan diperoleh manusia adalah karena izin Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung berhak atas sebagian harta yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang dimaksud ini yaitu semua kejadian yang apapun itu pasti masih ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semisal ada saudara kita yang masih kurang, kondisi ekonominya masih menengah ke bawah, itu sebaiknya yang ekonominya merasa tercukupi itu membantu saudaranya. Yang keempat yaitu kekayaan tidak boleh ditumpuk atau ditimbun. Ini maksud dari
kekayaan tidak boleh ditumpuk atau ditimbun ini, kita tidak boleh pelit terhadap saudaranya, sehingga apa ya dalam pada poin pertama itu semuanya yang milik Allah kok, titipan, ngapain kita kok pelit-pelit kepada saudaranya yang masih kurang mampu gitu. Terus ya itu kekayaan harus dirotasi. Ini masih tetap sangkut pautnya dengan poin keempat. Yang kelima yaitu menghilangkan kesenjangan antar individu dalam perekonomian dapat menghilangkan konflik antar kelompok. Maksudnya ini tidak ada persekatan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kelima atau yang terakhir, yang ketujuh, menetapkan kewajiban wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk anggota masyarakat yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter menurut syariat Islam. Itu terdapat 7 bagian. Yang pertama yaitu government deposit, yang kedua mengatur nilai tukar mata uang asing bersama bank sentral dan bank komersial. Yang ketiga adalah common pool, yang keempat equity based instrument, yang kelima yaitu change in the profit and loss sharing ratio, yang keenam yaitu refinance ratio atau rasio pembiayaan kembali, yang terakhir adalah atau yang ketujuh lending ratio. Yang pertama yaitu government deposit. Maksudnya yaitu kewenangan bank sentral untuk memindahkan demand deposit pemerintah yang ada di bank sentral dari bank sentral ke bank komersial untuk memberi dampak langsung pada cadangan-cadangan komersial. Yang kedua, mengatur nilai tukar mata uang asing bersama bank sentral dan bank komersial, persetujuan tukar menukar mata uang asing secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu common pool, yaitu langkah ini diambil atas dasar semangat kerjasama yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian dari deposit dari jumlah tertentu dengan tujuan untuk meringankan persoalan likuiditas yang dialami sesuatu bank. Yang keempat yaitu equity based instrument, yaitu jual beli surat berharga, saham dan sertifikat bagi hasil berdasarkan penyertaan. Instrumen ini dapat menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar. Yang kelima yaitu change in the profit and loss sharing ratio. Bank sentral mengeluarkan variasi rasio bagi hasil untuk aktivitas mudharabah untuk bank komersial dan untuk para deposan kepada wirausahawan. Yang keenam yaitu refinance ratio, yaitu rasio pembiayaan kembali. Menurut Dr. Siddiqui, sebagai suatu pembiayaan diberikan kepada bank sentral, kepada bank komersial sebagai bagian dari qardul hasan yang diberikan oleh mereka. Yang ketujuh yaitu lending ratio. Yaitu lending ratio pemberi pinjaman merupakan persentase uang giral yang dapat dipinjamkan oleh bank sentral sebagai bagian qardul hasan yang diberikan oleh mereka bagi nasabah mereka. Sekian menurut saya. Apabila ada sekian dari saya presentasinya. Apabila ada kesalahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.